Shalom, salam ngopi Aceh ngobrol pagi sama Yesus. Pada hari ini Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Ada yang mempunyai kelebihan luar biasa, tapi juga ada yang mempunyai kekurangan. Nah saudara-saudara, untuk keistimewaan yang kita miliki, kita diminta memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, kepada sesama, dan bahkan kepada diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, tema pada hari ini ialah memakai talenta dengan baik dan benar. Orang harus menggunakan talentanya dengan baik dan benar. Nah, ada banyak orang menggunakan talentanya dengan bangga, karena sebagai gift dari Tuhan, sebagai karunia dari Tuhan. Ada yang mempunyai talenta bermain musik, dia bermain keyboard, dia memain gitar, dia memain trompet, dan lain sebagainya. Talentanya digunakan. Ada yang digunakan di dalam pelayanan gereja, ada yang digunakan sebagai hiburan untuk menyenangkan sesama, dan lain sebagainya. Nah saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dia ada yang mempunyai karunia, mempunyai talenta menyanyi. Dia menyanyi, ya mungkin sebagai worship leader, mungkin sebagai singer, atau juga dia mungkin menyanyi ya di suatu persekutuan kecil, persekutuan doa yang kecil, atau di gereja yang sangat besar. Tetap itu sebagai talenta yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, tapi juga ada yang tidak nampak, seolah-olah mempunyai suatu pelayanan yang tidak mencolok dalam kehidupan pelayanan di gereja, yaitu talenta berdoa. Mungkin dia tidak pandai berkhotbah, mungkin dia tidak pandai menyanyi, mungkin dia tidak pandai bermain musik. Dia hanya mempunyai karunia berdoa syafaat, berdoa sepakat, berdoa. Entah dijawab atau tidak oleh Tuhan, dia selalu tekun berdoa. Tidak jemu-jemunya orang ini berdoa. Nah saudara-saudara, tetapi dari banyak karunia ini, ada orang yang menonjolkan dirinya. Oh, talentaku yang lebih luar biasa. Oh, talentaku yang lebih dihargai oleh orang lain. Oh, talentaku yang lebih sempurna, dan lain sebagainya. Tapi juga, ya saudara, ada orang yang menonjolkan talenta seseorang, seolah-olah orang yang bertalenta demikian itu yang paling hebat. Misalkan, orang ini mempunyai talenta berbicara, speech, yang mempunyai public speaking yang bagus, sehingga ketika dia menyampaikan firman Tuhan, lalu orang lain menganggap, wah ini hebat, ini dipakai Tuhan, saudara. Tetapi orang yang tidak nampak seperti saya katakan tadi, yang mempunyai talenta berdoa, saudara, tidak nampak. Lalu nilai orang lain kepada dirinya seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa. Saudara, harus kita sadari setiap talenta yang Tuhan berikan kepada orang, kepada saya dan kepada saudara, mempunyai nilai yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Sama seperti anggota tubuh kita, mempunyai banyak jari, mempunyai banyak anggota tubuh, ya mungkin ya tidak pernah kita perhatikan, tapi itu adalah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan di bagian tubuh kita, saudara-saudara. Mungkin kita kurang memperhatikan apa yang ada dalam bagian anggota tubuh kita. Tapi kalau kita kehilangan dari bagian tubuh itu, maka kita akan merasa sedih, saudara. Akan merasa kurang sempurna dari apa yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, itu kita kalau berbicara orang yang mempunyai talenta. Tetapi ada juga yang merasa, tidak memiliki talenta apa-apa. Saya ulangi, ada orang yang merasa tidak memiliki talenta apa-apa. Ketika dimintai pelayanan, dia bilang, wah saya ini tidak pandai bicara. Saya ketika dimintai menjadi penerima tamu, oh saya ini pemalu, saya gak bisa apa-apa. Ketika dimintai menjadi singer, wah saya ini tidak pandai menyanyi. Ya saudara, dia merasa berkata seperti itu adalah suatu nilai kerendahan hati. Tidak, saudara. Setiap orang pasti mempunyai talenta, walaupun itu hanya satu.
Apakah benar ada orang yang tidak mempunyai talenta sama sekali? Atau hanya merasa tidak memiliki? Atau hanya merasa memiliki tetapi tidak mau dikeluarkan, tidak mau dikembangkan, tidak mau diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Mari kita survei sederhana sejenak. Setiap manusia diciptakan dengan keistimewaan masing-masing. Setiap manusia diciptakan dengan keistimewaan masing-masing. Ada yang lengkap dengan sempurna tubuhnya, ada yang lengkap dengan kepandaian dan lain sebagainya. Tapi maaf, ada juga yang tidak lengkap. Tapi bukan berarti mereka kehilangan talenta, bukan berarti mereka kehilangan jati diri, bukan berarti mereka kehilangan atau tidak memiliki apa-apa, baik itu talenta dan lain sebagainya. Setiap orang ketika dia tidak ada sempurna, mungkin anggota tubuhnya pasti memiliki keistimewaan. Saya ulangi, pasti memiliki keistimewaan. Saya ingat ada jemaat Tuhan ya di sebuah gereja kecil, dia tidak bisa membaca tulis buta huruf, saudara-saudara. Tapi ketika dia membaca Alkitab, dituntun, dibimbing untuk membaca Alkitab, dia menghafal setiap kata dalam setiap tulisan yang ada dalam Alkitab. Akhirnya dia pandai membaca. Ya, ada tulisan TUHN huruf besar, Tuhan. Oh, ini Tuhan kalau dibaca. Dia ingat dari membaca Alkitab yang sederhana, dibimbing secara sederhana, dia kemudian bisa pandai membaca, menulis. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada dirinya. Nah, saudara. Nah, yang kedua, setiap manusia yang bernafas pasti ada bagian yang istimewa, yang bisa juga dimiliki oleh orang lain atau hanya dirinya saja. Saudara, ada orang yang punya istimewa, ya saudara, mempunyai panca indera yang lebih sempurna, mempunyai kelenturan tubuh yang sangat dahsyat sehingga dia menjadi penari yang luar biasa. Dia mempunyai kelincahan tubuh sehingga dia menjadi atlet yang luar biasa. Dia mempunyai kelihayan yang lain-lain dan lain sebagainya. Sehingga sangat istimewa, dan itulah talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Jadi kalau ada orang berkata tidak memiliki talenta apa-apa, itu adalah hal yang salah. Yang ketiga, survei berikutnya ialah setiap orang pasti mempunyai indera dalam hidupnya sekalipun ada yang berbatas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hal yang pertama. Dan masih ada lagi survei sederhana yang bisa dijawab oleh kita. Yang artinya, setiap manusia mempunyai talenta dalam hidupnya. Namun, apakah mau dikembangkan atau mau didiamkan begitu saja? Talenta yang ada dalam dirimu, apakah mau dikembangkan atau mau didiamkan begitu saja? Ya saudara-saudara, mari kita membaca Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi, menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, menyembunyikan talenta dari tuannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tuan dari hamba-hamba ini membagikan talenta, membagikan uang talenta. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang sekian, dan ada yang juga yang 1. Ketika dibagikan, saudara-saudara, tetap orang ini mempunyai hidup yang bisa mengembangkan. Ingat, talenta itu adalah hal yang dari Tuhan diberikan untuk menjadi pertanggungan jawab kita dalam hidup ini. Setiap orang pasti mempunyai talenta, mempunyai skill dalam hidupnya. Entah itu apa ya, dia pasti yang mengenal dirinya sendiri. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang yang diberikan satu talenta ini pergi bukan dari keluar ke rumahnya, pergi bukan untuk mengembangkan talentanya, pergi bukan untuk membuat suatu kehidupan yang luar biasa dalam hidupnya, tapi pergi, saudara, ke tempat yang tidak dapat mengembangkan talentanya, yaitu menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan talentanya. Menggali lubang, tidak mau mengembangkan, menanam, tidak mau memberikan pertanggungan jawab atas talentanya. Akhirnya apa, saudara? Ketika dimintai pertanggungan jawab oleh tuannya, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan,
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Seolah-olah bertanggung jawab, seolah-olah Tuhan, satu talentamu itu masih aman, gak aku apa-apain. Tapi ada suatu alasan dia tidak mau mengembangkan karena menganggap tuannya ini tidak adil, menganggap tuannya ini tidak menyempurnakan kehidupannya, menganggap tuannya ini tidak mendukung. Ya saudara, ini yang dibicarakan oleh si penerima talenta ini. Lalu dia berkata dengan alasan yang seolah-olah bagus bagi dirinya. Dia mengatakan, aku ya saudara, menyembunyikan karena aku takut kehilangan talenta ini. Aku menyembunyikan. Ini loh Tuhan, aku kembalikan apa yang kau berikan aku satu, dia tak kembalikan satu. Padahal yang lain mengatakan, Tuhan beri aku 5, aku kasih 10. Tuhan kasih 2, aku kasih 4. Dan bahkan di dalam ayat yang lain, Tuhan kasih aku 10, aku kembalikan 4 kali ke Anda. Nah saudara, apa yang terjadi? Saudara, ini hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak orang yang seperti demikian, menyembunyikan talentanya, lalu ketika ditanya oleh Tuhan, ini loh Tuhan, cuma ini toh yang aku punya, cuma ini aja yang aku punya. Apa sih yang Tuhan minta? Nah saudara, mungkin terjadi pada saya dan saudara hal ini. Apa jawaban tuannya? Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah saudara, dikatakan orang yang menanam, yang menggali lubang, yang menyembunyikan talenta disebut jahat dan malas. Kalau kita tidak mau mengembangkan talenta, tidak mau menyerahkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita disebut jahat dan malas. Jangan jadi jahat. Kalau kau menyembunyikan talentamu, tidak menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan, maka kau adalah orang yang jahat. Dan terlebih disebut malas. Memang orang yang malas tidak akan bisa diberkati Tuhan. Orang yang jahat selalu akan terpuruk dengan kejahatannya. Tapi orang yang malas tidak akan pernah menuai apapun dari hasil yang dikerjakannya. Nah saudara, apa yang terjadi dalam ayat 30? Jawaban Tuhan kepada hamba yang jahat, kepada yang hamba yang malas disebutkan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang tidak mengembangkan talenta, orang yang tidak mau memberikan talentanya untuk pekerjaan Tuhan, orang yang tidak mau mengembangkan talentanya berguna untuk orang lain, disebut jahat, disebut malas. Yang ketiga, tidak berguna. Jahat, malas, tidak berguna akan dicampakkan, ya saudara, di dalam keadaan yang paling gelap. Tidak bisa apapun, tidak bisa menyembunyikan, hidupnya juga disembunyikan dalam kegelapan. Nah saudara-saudara, dengan jelas disimpulkan, setiap orang akan diberi talenta walau hanya satu. Mungkin saudara punya satu, mungkin saya punya satu, mungkin Anda punya 5, mungkin Anda punya 10 talenta. Kembangkan, jangan disimpan, pergunakan, jangan disembunyikan, perlihatkan. Jangan menyalahkan yang bertalenta lebih daripada dirimu, tetapi bijaklah memanfaatkan mereka yang bertalenta lebih untuk juga mengembangkan talentamu yang cuma satu. Saudara, takut adalah alasan yang tidak benar. Saudara, menyalahkan Tuhan juga alasan yang tidak benar. Takut atau memberikan alasan yang tidak benar disebut oleh Tuhan yang memberi talenta tidak berguna. Saudara, takut bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan talenta. Menyembunyikan bukan alasan untuk malu memperlihatkan talenta. Menuduh pemberi talenta adalah alasan terburuk yang berkenaan dengan talenta yang dimilikinya. Jangan menuduh Tuhan yang memberi talenta kepadamu seolah Tuhan yang memberi sedikit. Tuhan selalu memberi adil kepada kita semua. Alasan yang sebenarnya adalah kamu kalau tidak mengembangkan talenta disebut jahat, malas, tidak berguna. Hanya apa? Penyesalan di kemudian harinya. Hari ini saya yakin saudara mempunyai talenta. Kembangkan talentamu,
Kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berguna bagi banyak orang, berguna bagi gereja, berguna bagi orang lain, berguna untuk dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin talenta ada selalu diberkati Tuhan dalam hidupmu. Talenta yang kau punya pasti diberikan untuk disempurnakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam Ngopi Aceh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah, kembangkan talentamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.